Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala hidup dalam keadaan dengan karunia-Nya, dengan nikmat-Nya, sehat. Sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini adalah merupakan satu karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita bisa manfaatkan kesehatan ini untuk bertakarub, menambah amal soleh kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala atas segala yang kita amalkan ini. Amin. Berikut saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan sampaikan tentang hikmah, pelajaran, dan keutamaan bagi jenazah. Meskipun banyak nanti kita sambung hal yang lain. Di antaranya kita tahu hak orang Islam pada seorang Islam. Yang ketiga, setelah kita menjawab salam, kemudian menjenguk orang yang sakit, kemudian yang ketiga ini adalah termasuk di antaranya beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Di antaranya adalah waktu kita menghadiri jenazah, berarti takziah. Dia ini sebetulnya adalah menghibur kepada keluarga yang ditinggalkan, atau dan juga menghibur pada jenazah yang meninggalkan keluarganya. Kalau yang menghibur kepada keluarganya, di antaranya hikmahnya, kalau yang hadir takziah itu banyak, berarti keluarga yang ditinggalkan adalah akan merasa senang, karena dirinya merasa bahwa banyaklah orang-orang yang sayang, orang yang cinta kepada keluarga yang ditinggalkan oleh yang mati. Kemudian juga menghibur agar hatinya tetap diberikan ketabahan, kesabaran, dan diiringi doa. Semoga apa yang dilaksanakan dengan ketabahan sabar itu merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu bagi yang ditinggalkan. Kemudian yang meninggalkan berarti yang mati. Dengan adanya takziah itu banyak hal yang perlu diketahui oleh kita bersama. Di antara beberapa hal yang banyak hikmah dan pelajaran bagi keluarga yang ditinggalkan. Satu, meninggalkan salah satu anggota keluarga merupakan satu ujian, bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Maka dengan kehadiran kita itu untuk berbela sungkawa, bisa terhibur, dan mereka menerima kenyataan dengan kesabaran dan ketabahan, serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang berbahagia, pada ayat yang mendasarkan tentang adanya kesabaran ketawakal ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, walanabluwanakum bisyai'in, dengan segala sesuatu, dan sedikit di antaranya minal khaufi, dengan sedikit ketakutan, walju, ujian yang kedua adalah kelaparan, waraksi minal amwali, dan juga kurangnya harta benda, wal angfusi, juga di antaranya jiwa, wasamarot, dan buah-buahan. Inilah merupakan ujian-ujian yang Allah senantiasa berikan kepada hamba-hamba Allah.
wa basyirus sabirin, dan berilah kabar kepada orang yang senantiasa menerima ujian dari Allah SWT itu dengan kesabaran. Siapa di antaranya? Yaitu alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang senantiasa apabila menerima ujian dari Allah SWT itu senantiasa qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita semua ini adalah lillah, milik Allah, dan kepadanya lah kita kembali. Kita kembalikan segala urusan yang Allah cobakan kepada hamba Allah, termasuk kita semua ini. Sehingga hikmah yang demikian adalah merupakan satu pembelajaran bagi keluarga yang ditinggalkan. Sabar, tabah, tawakal. Kemudian hikmah pelajaran dan keutamaan bagi orang yang bertakziah. Bagi orang yang bertakziah. Yang kedua, meninggalnya seseorang merupakan pelajaran dan nasihat yang utama bagi kita yang masih hidup di dunia ini. Hal itu mengingatkan kepada kita semua bahwa semua orang akhirnya juga meninggal, akan menyusul. Yang kemudian pada surat ini pelajaran bagi orang yang masih hidup didasarkan pada surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa, kullu nafsin dha'iqatul maut, akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan sesungguhnya pada hari kiamatlah, pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, dan barang siapa dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Wa amal hayatud dunya wa udkhilal jannah faqad faza, dan dimasukkan dalam surga dalam keadaan yang bahagia, membahagiakan dirinya, beruntung. Maka ayat berikutnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan keadaan dunia ini adalah merupakan satu kesenangan yang memperdayakan. Berarti memperdayakan adalah senantiasa membujuk, merayu agar semua itu melupakan kepada kehidupan yang berarti, sehingga banyak di antara orang-orang yang senantiasa hanya untuk mempentingkan kehidupan dunia. Sebenarnya memperdayakan di sini seringkali menipu yang biasanya orang adalah senantiasa menyayangi, mencintai terhadap kesenangan dunia ini. Ini adalah hikmah pelajaran tentang keutamaan bagi orang yang bertakziah. Di samping itu ada ayat lain yang menegaskan walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Dan tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Jadi itu ada katakan ajal, batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkan, la yastakhiruna sa'atan, meskipun hanya sesaat. Dan juga wala yastaqdimun, juga tidak bisa mengajukan. Minta pengajuan juga tidak boleh, tidak bisa. Minta keringanan atau diundur waktunya juga tidak bisa. Surat Al-A'raf ayatnya 34. Kemudian bahwa manusia bagi orang yang hidup sendiri itu adalah tidak akan lepas daripada ujian dari Allah SWT, sekaligus diperingatkan oleh sebuah hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man mayyajuzu dzalik. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, usia umatku sekitar 60 sampai 70
tahun. Dan sedikit sekali mereka yang melebihi usia tersebut. Berarti usia manusia rata-rata itu adalah 60 sampai 70 tahun. Sedangkan lebihnya itu tidak banyak. Maka Rasulullah memberikan pada kita bagi yang masih hidup seperti itu. Kemudian saudaraku yang berbahagia, masih ada yang mendasari tentang hubungan dengan jenazah, menegaskan bahwa karena manusia ini usianya hanya 60 sampai 70 tahun umat Rasulullah. Kalau zaman Adam ribuan. Berikut ada yang 800, ada yang 700. Ini zaman-zaman nabi-nabi yang terdahulu, baik Nabi Adam, Nabi Nuh, termasuk diantaranya Nabi Idris. Itulah banyak tahunnya. Berikut untuk yang selanjutnya, yang mendasarkan tentang peringatan dari Allah SWT, wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum mayuraddu ila ardalil umur likai la ya'lama ba'da min syai'an innallaha alim qadir. Jadi ini mengingatkan pada yang masih hidup karena waktunya cukup pendek. Meskipun ada yang 70 lebih, itulah tidak banyak. Tapi waktu yang bagus ini, waktu yang pendek ini akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang artinya tadi Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, maksudnya umur paling pikun, di atas lebih dari 70-an, bahkan ratusan. Ada, tapi tidak banyak. Ada dikembalikan paling keadaan yang lemah atau pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Inilah kesempatan yang dapat saya sampaikan, bahwa ini pelajaran bagi orang yang hidup seperti itu agar mampu memanfaatkan umur yang sependek itu. Bahkan banyak yang kurang dari usia 60 pun sudah dipanggil Allah SWT. Sebab itu marilah usia yang Allah berikan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kita dikembalikan Allah SWT dalam keadaan yang husnul khotimah. Lain kali kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.